Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Pemirsa YouTube channel Ponpes Ibnu Abbas Wiradesa rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah pertemuan ke-6 dari program penyebutan hadis-hadis dhaif dan maudhu seputar Ramadan. Kali ini kita akan membahas tema ma yustahabbu an yuftira alaihi as-shaim. Apa yang disukai untuk dipakai berbuka oleh orang yang berpuasa. Kali ini kita akan membahas beberapa hadis yang disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam silsilah al-ahadits ad-dhaifah wal mawdu'ah. Yang pertama adalah diriwayat dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yuhibbu an yuftira ala salasi tamarat aw syai'in lam tusibhun nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam suka untuk berbuka dengan 3 kurma tua atau sesuatu yang tidak disentuh api. Nah, di sini lemah, ya, dhaifun jiddan, lemah sekali, dan diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Ya'la dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani nomor 996. Ini tentunya karena ini riwayatnya lemah, tentunya tidak dipahami sebaliknya, yaitu apa? Bahwasanya tidak mengapa kita berbuka dengan sesuatu yang tersentuh api, ya, semisal dengan bakaran jagung atau sate atau mungkin yang digoreng, semisal yang digoreng dan seterusnya. Karena ini adalah riwayatnya lemah. Kemudian berikutnya adalah dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yabda'u bisyarabi idza kana sha'iman. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memulai dengan minum apabila beliau puasa. Wa kana la ya'ubbu yashrabu marrataini aw salasan, dan tidak mengapa minum dengan 2-3 kali apabila belum mencukupi 1 kali tegukan. Nah, di sini dhaif jiddan, rawahu Tabrani fi Al-Mu'jamil Kabir. Diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamil Kabir dan disebutkan oleh Al-Albani dalam silsilah ad-dhaifah beliau nomor 5929. Yang mana secara redaksi pada hadis kedua ini berbeda dengan hadis pertama, yang mana hadis pertama disebutkan menggunakan tamr atau kurma tua, dan pada redaksi kedua ini dengan minum air. Kemudian hadis ketiga datang kembali dari Anas bin Malik radhiyallahu an. Beliau mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastahibbu idza aftara an yuftira ala labanin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyukai bila berbuka yaitu berbuka dengan minum susu. Fa illam yajid fatamrun, bila tidak menjumpai susu maka dengan kurma tua. Fa illam yajid hasawatin min ma, bila tidak menjumpai kurma tua juga maka beliau meneguk dengan beberapa teguk dari air. Dhaif akhrajahu Ibnu Asakir. Hadis ini pun lemah dan dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Asakir dan disebutkan oleh Al-Albani dalam silsilah beliau nomor 4269. Pada hadis ketiga ini redaksinya berbeda kembali, bahwasanya didahulukan minum susu sebelum kurma, sebelum mendapati kurma. Dan redaksi keempat, hadis keempat, An Salman ibn Amir ad-Dabbi radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qol, dari Salman bin Amir ad-Dabbi, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa innahu barakah.
Apabila salah seorang dari kalian berbuka, maka berbukalah dengan tamr. Ya. Lagi-lagi ini adalah disebutkan kurma tua. Adapun dalam hadis sahih adalah didahulukan rutob, yaitu kurma yang masih muda. Karena pada tamr terdapat barokah. Menurut redaksi hadis ini. Fa illam yajid tamran fal ma'u fa innahu tahur. Bila dia tidak menjumpai, tidak mendapatkan tamr, maka dengan air, karena itu suci. Di sini lemah, rawahu ashabus sunan al-arba'il la an-nasa'i, rawahu fil kubra faqad. Hadis ini diriwayatkan oleh para pemilik kitab sunan kecuali An-Nasa'i yang mana beliau hanya meriwayatkan dalam Sunanul Kubra saja. Adapun di Sunanus Sughra beliau tidak meriwayatkannya. Di sini disebutkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah dalam Dhaifut Targhib nomor 651 dan dari silsilah Al-Dhaifah beliau nomor 6383. Itu pula dalam Irwaul Ghalil dalam nomor 922. Kemudian redaksi berikutnya masih dari Anas bin Malik, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man wajada tamran falyuftir alaihi wa man lam yajid falyuftir 'alal ma'i fa innahu tahur. Siapa yang mendapatkan tamr, maka berbukalah dengannya. Namun bila tidak mendapatinya, maka berbukalah dengan air karena dia suci. Di sini dhaif riwayat Ibnu Khuzaimah dan terdapat dalam Dhaif At-Targhib nomor 653. Redaksi berikutnya an Salman bin Amir radhiyallahu an qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza aftara ahadukum falyuftir ala tamrin fa illam yajid falyahsu haswatan minal ma'. Apabila salah seorang dari kalian berbuka, maka berbukalah dengan tamr, dan bila tidak mendapatinya maka dengan satu teguk dari air. Di sini riwayat Ibnu Hibban dan derajatnya lemah sebagaimana terdapat dalam Dhaif Mawaridud Dham'an. Dhaif Mawaridud Dham'an nomor 101. Dan dari Salman, masih dari Salman bin Amir, beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man wajada tamran falyuftir alaihi wa man la yajid falyuftir 'alal ma'i fa innahu tahur. Di sini syad lagi dhaif, masih diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan dalam Dhaif Mawaridud Dham'an nomor 102. Maka dalam beberapa hadis tersebut yang mana disebutkan, ada yang menyebutkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menyukai makanan yang terkena api, kemudian beliau juga disebutkan mendahulukan susu dan lain-lain, maka seluruh riwayat-riwayat dengan redaksi tersebut bisa tercukupkan oleh kita dengan hadis-hadis yang sahih, menggantikan hadis-hadis tersebut. Sebagaimana hal ini diriwayatkan oleh Abu Dawud dari Anas bin Malik, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru qabla an yusalli ala rutabat. Nah, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berbuka sebelum melakukan salat maghrib, menunaikan salat maghrib dengan rutabat, dengan kurma-kurma muda. Dan seluruh redaksi hadis-hadis yang tadi saya sebutkan yang berkisar antara dhaif, dhaif jiddan dan seterusnya, tidak ada satupun yang menyebutkan rutab. Fa illam takun rutabat fatamarat. Apabila tidak mendapati kurma muda, maka dengan kurma tua. Fa illam takun tamarat hasawatin min ma. Adapun bila memang belum menjumpai kurma yang sudah tua, maka baru pilihan ketiga adalah minum air. Nah, di sini riwayat Abu Dawud dan disebutkan dalam Sahih At-Targhib nomor 1077. Masih dari Anas, kata beliau, ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qad shalla salatal maghrib hatta yuftir walau ala syurbatin min ma. Tidaklah aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sama sekali salat maghrib
sampai beliau berbuka, walaupun dengan seteguk dari air. Hadis riwayat Abu Ya'la dan disebutkan dalam Sahih Targhib nomor 1076. Maka di sini ada yang menarik dari ucapan Al-Imam Ibnu Qayyim di dalam kitab beliau Zadul Ma'ad. Kata beliau, wa fi fitrin Nabi sallallahu alaihi wasallam minas shaumi alaihi ar-rutab aw ala tamr awil ma tadbirun latifun jiddan. Ya. Pada kegiatan Nabi sallallahu alaihi wasallam berbuka dari puasa beliau, yang mana beliau mengutamakan kurma muda, lalu apabila tidak ada maka memilih kurma tua, lalu apabila tidak ada dengan air, maka di sini terdapat kebijaksanaan di dalam pilihan beliau. Perencanaan yang baik. Fa inna shaum yukhlil mi'dah minal ghada. Karena dengan saum maka itu akan mengosongkan lambung atau perut dari makanan. Fala tajidul kabidu fiha ma tajdibuhu wa tursiluhu ilal quwa wal a'dha. Sehingga hati atau liver tidak mendapati sesuatu yang bisa menarik dan mengirimkannya untuk bisa kuat, ya, menguatkan badan dan anggotanya. Wal hulu asra'u syai'in wusulan ilal kabid wa ahabbuhu ilaiha. Sehingga hal yang manis itu lebih cepat, ya. Hal sesuatu yang paling cepat sampai kepada hati untuk diolah oleh tubuh kita. Wala siyama in kana ratban, terutama apabila sifatnya adalah basah, misalnya tadi kurma muda. Fa yashtaddu qabuluha laha fatantafi'u bihi hiya wal quwa. Yang mana apabila sesuatu yang manis itu dalam bentuk basah, maka akan sangat mudah diterima dan bermanfaat bagi hati kita, ya. Dan kekuatan. Fa illam yakun fatamru li halawatihi wa taghtiyatihi. Namun bila tidak ada kurma muda, ya, yang mana di daerah kita jarang ditemukan kurma muda atau mungkin dijumpai juga dengan harga yang relatif lebih mahal, maka boleh memilih dengan alternatif kedua, yaitu at-tamr, yaitu kurma yang sudah masak. Karena manis dan gizinya. Ini pilihan kedua. Fa illam yakun fahasawatul ma'i tudfi'u lahi bil mi'dah wa hararatis shaum. Bila tidak menjumpai kurma tua, maka alternatif ketiga adalah minum air putih, yang mana bisa memadamkan panasnya lambung dan rasa haus ketika berpuasa. Fatatanabahu ba'dahu lit-ta'ami wa ta'khudhuhu bisyahwa. Yang mana di antara faidah atau di antara hikmah air menjadi pilihan ketiga ketika kita berbuka adalah agar lambung kita lebih siap untuk menerima makanan, sehingga kita nanti berbuka dengan makanan berat itu lebih berselera. Tetapi apabila kita langsung berbuka dengan makanan-makanan berat, dikhawatirkan asam lambung kita bekerja dengan lebih dari biasanya sehingga akan merasakan sakit perut. Wallahu ta'ala alam, semoga apa yang kita bahas pada pertemuan kali ini bisa bermanfaat bagi saya dan bermanfaat bagi para pemirsa semua, baik secara manfaat imaniyah maupun kesehatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dengan puasa-puasa selanjutnya insyaallah taala. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.